seperti harga komoditas itu volatile ya, akan naik dan turun itu hal yang biasa ya. Dan kalau kita lihat dengan rata-rata harga tahun ini sampai Agustus tuh kurang lebih HBA, kalau kita lihat HBA ya, rata-ratanya $260 per ton. Kita bandingkan dengan periode yang sama 2021 itu $96 Jauh per ton. berarti Jadi naik jauh ya. banget ya. Iya, Jadi iya, iya. dikatakan ya kita masih menikmati berkah sih, meskipun nanti dia akan turun ya dan tertekan ya, karena kita juga nggak menyangka harga bisa naik di level yang seperti ini. Jadi untuk jangka pendek kami lihat ya ke depan 2023, meskipun harga nanti akan mungkin di bawah 300 ya, seperti tadi estimasi dari beberapa lembaga pemeringkat, tapi secara rata-rata masih lebih bagus. Cuma nanti akan saya sampaikan isu mengenai berkah ya, tanda kutip yang dinikmati oleh pelaku usaha terkait dengan ada selisih harga, disparitas antara indeks Indonesia dan juga HPB. Tapi kalau itu disebut sekarang di harga yang mungkin tertekan begitu Iya. ya, dan kemudian Fitch mengatakan 280 tahun depannya lagi 250 gitu ya, dengan level di 96 sebenarnya masih cukup menguntungkan ya. Kalau sekarang cukup berpengaruh atau tidak sih untuk kinerja penjualan batubara sendiri, Pak Hendra? Kalau kinerja sendiri, penjualan itu tentu ditentukan oleh supply dan demand ya. Demand di 2021 memang agak sedikit berkurang ya kalau dibanding proyeksi awal, karena kita melihat juga Tiongkok ada penurunan ya, penurunan demand dari Tiongkok ada beberapa faktor ya, tentunya zero COVID policy, kemudian juga output di sana juga ditingkatkan dan lain-lain. Jadi demand aja agak berpengaruh, sedikit berpengaruh. Tapi di sisi supply juga itu terpengaruh ya dengan cuaca, dengan alat berat, dan itu yang membuat harga masih di level yang kuat, $200 ke atas itu masih level yang kuat. Jadi kinerja sejauh ini masih cukup positif bisa dikatakan ya, meskipun harga masih tertekan. Dan view 3 tahun berarti udah disampaikan Fitch sebenarnya dari level 280-250 pun juga masih cukup lumayan gitu ya, ada berkah keuntungan yang bisa Iya, didapatkan meskipun juga memang ya. ya harga yang tadi akan saya sampaikan nanti di bagian berikutnya itu mengenai ada selisih disparitas ya, harga yang berpengaruh buat perusahaan, dan juga dengan biaya operasional yang tentu saja tiap tahun meningkat ya, itu rata-rata bisa antar 15 sampai 25% ya. Baik, Pak Mamit, saya mau ke Anda melihatnya sendiri seperti apa? Apakah memang masa katanya durian runtuh gitu ya bagi sektor batubara ini sudah mulai berakhir dengan adanya level-level baru yang mungkin akan disentuh untuk commodity price khususnya di coal ini, Pak Mamit? Ya, baik. Makasih Mbak Maria. Jadi saya kira bahwa dibilang akan berakhir sebenarnya belum ya, dan saya kira masih akan cukup tinggi dan tetap berada di atas di level 200 terus, karena memang kondisi global pun saat ini memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahwa memang benar di tahun depan akan terjadi penurunan, apalagi dengan adanya isu resesi global yang memang sedang mengancam secara masif ya. Ini memang menjadi salah satu acuan terkait dengan harga komoditas, tidak hanya batu bara. Saya kira komoditas-komoditas lain pun hari ini sedang dalam posisi yang cukup sulit, karena memang prediksi tahun depan akan resesi ekonomi yang sangat dalam sekali gitu kan ya. Sehingga kebutuhan akan energi ini bisa dipastikan akan mengalami penurunan, dan tetapi di sisi lain saya melihatnya bahwa ini memang akan terus menjadi keuntungan bagi kita. Tidak dalam artian tidak akan tidak akan runtuh secara keseluruhan, karena memang masih cukup tinggi daripada yang dianggarkan sebenarnya. Karena kalau kita melihat kan beberapa tahun terakhir sebelum Covid kan harga batu bara memang bisa dikatakan sangat di bawah, rendah sekali. Bahkan masih ada kebijakan DMO pun salah satunya adalah upaya untuk tetap menjaga harga pasokan dalam negeri. Sehingga menurut saya ini adalah tetap akan menikmati lah, saya kira Pak Hendra dan kawan-kawan di APB dan juga pengusaha batubara semua, saya kira masih dalam tahap yang cukup menguntungkan, dan terkait dengan harga batubara mungkin sampai tahun depan bahkan, karena kita lihat bahwa Rusia dengan Ukraina sampai hari ini pun tidak selesai-selesai, pasokan gas antara Rusia ke Eropa pun masih cukup bermasalah gitu kan, sehingga jalan satu-satunya adalah ya dengan menggunakan batu bara, saya kira Mbak. Oke, karena ketegangan geopolitika belum selesai ya. Tapi kalau seandainya China nih Pak Mamit diproyeksikan dia akan menggenjot lagi produksi batu bara, dia akan ngaruh nggak sih ke produksi batu bara atau kinerja penjualan batu bara Indonesia sendiri, Pak Mamit? Ya, sebagai salah satu negara tujuan ekspor terbesar kita, bahkan saya kira pasti akan berpengaruh ya ketika China pasti akan misalnya mereka mengoptimalisasi produksi dalam negeri mereka, secara otomatis kebutuhan akan berkurang. Tetapi saya kira kontrak kita ini kan jangka panjang ya, tidak dalam jangka spot misalnya dalam jangka bulan, tetapi jangka panjang, sehingga dengan kontrak yang ada ini pasti akan tetap meningkatkan produksi daripada produsen batubara di Indonesia.
memang akan mengalami dampak, tetapi saya kira pasar yang lain pun masih bisa kita garap dan masih bisa cukup kita optimalisasi, sehingga China pun masih, kalaupun memang mereka akan memperbanyak memenuhi dengan produksi dalam negeri, tidak menutup kemungkinan bagi pasar Indonesia untuk mengisi pasar-pasar yang negara lain. Karena tadi kebutuhan akan energi, terutama batu bara, meskipun dengan isu transisi energi itu masih tetap dibutuhkan. Karena ini adalah salah satu sumber energi yang paling bisa dikatakan cukup murah jika dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Jadi saya kira tetap aman, dan saya bisa pastikan bahwa harga tetap akan tetap tinggi meskipun nanti China akan memenuhi dengan pasokan dalam negeri mereka, Mbak. Oke, baik. Pak Hendra, saya mau ke Anda. Tadi kan Anda sempat mention-nya ada berkah sebenarnya dari disparitas harga begitu ya bagi para pelaku atau pemain batu bara gitu ya, penambang batu bara di Indonesia. Ini seperti apa sih sebenarnya? Ini berarti berkah yang masih cukup panjang ya dengan proyeksi harga walaupun diperkirakan 280 atau 250 di 2 tahun mendatang. Oh ya, sebenarnya yang saya maksud tadi adalah para pelaku usaha eksportir itu belum bisa memaksimalkan ya dari berkah ya, karena ada disparitas antara harga jual batubara Indonesia yang kebanyakan itu menggunakan ICI ya, indeks ICI, sementara untuk kewajiban pajaknya kita harus mengikuti yang tertinggi antara HBA dan HPB ya. Jadi 70 HBA, berarti ya. nah HBA itu memang dibentuk oleh ada 4 indeks yang masing-masing 25% ya masing-masing. Nah 4 indeks itu diwakili 2 indeks dari batubara Australia, Newcastle dan Global Coal, kemudian 2 indeks yang mewakili batubara Indonesia. Nah sejak Juni 2021 kita udah perhatikan indeks batubara Indonesia dengan indeks jual batubara Australia itu tidak koneksi lagi, jadi disparitasnya makin melebar sehingga otomatis HBA yang dikontribusi oleh 2 indeks Australia itu tinggi sekali, sementara kita menjualnya kebanyakan dengan ICI karena memang ada karakteristik perubahan pasar dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga dampaknya adalah perusahaan-perusahaan membayar kewajiban pajaknya lebih tinggi. Padahal seharusnya ya pajak itu memang diatur di undang-undang, kita bayar berdasarkan penjualan yang real, yang aktual. Nah ini yang sebenarnya kita udah sampaikan ke pemerintah dan pemerintah juga udah memahami isu tersebut. Nah ini sedang lagi digodok ya. Jadi kira-kira kita mencoba berdiskusikan bagaimana formula yang tepat sehingga nanti perusahaan bisa memaksimalkan berkah. Karena beban kewajiban pajaknya lebih tinggi, apalagi kenaikan tarif royalti ya, yang sekarang dinaikin di level yang 8%, 10% bagi IUP dan bagi pemegang PKP 2 by 13,5%, dan bahkan yang telah dikonversi menjadi IUPK itu mereka kewajiban royaltinya sampai 28%. Nah ini yang kita sedang diskusikan.